Asal-usul kemunculan Murji'ah. Sebagaimana halnya dengan kaum Khawarij, kaum Murji'ah pada mulanya juga ditimbulkan oleh persoalan politik. Tegasnya persoalan khilafah yang membawa perpecahan di kalangan umat Islam setelah Utsman bin Affan mati terbunuh. Seperti telah dilihat, kaum Khawarij pada mulanya adalah penyokong Ali, tetapi kemudian berbalik menjadi musuhnya. Karena adanya perlawanan ini, penyokong-penyokong yang tetap setia padanya bertambah keras dan kuat membelanya. Dan akhirnya mereka merupakan satu golongan lain dalam Islam yang terkenal dengan nama Syiah. Kefanatikan golongan ini terhadap Ali bertambah keras setelah ia sendiri mati terbunuh pula. Kaum Khawarij dan Syiah sungguh pun merupakan dua golongan yang bermusuhan, sama-sama menentang kekuasaan Bani Umayyah, tetapi dengan motif yang berlainan. Kalau Khawarij menentang dinasti ini karena memandang mereka menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam, Syiah menentang karena memandang mereka merampas kekuasaan dari Ali dan keturunannya. Dalam suasana pertentangan serupa inilah timbul suatu golongan baru yang ingin bersikap netral, tidak mau turut dalam praktek kafir mengkafirkan yang terjadi antara golongan yang bertentangan itu. Bagi mereka, sahabat-sahabat yang bertentangan itu merupakan orang-orang yang dapat dipercayai dan tidak mengeluarkan pendapat tentang siapa yang sebenarnya salah, dan memandang lebih baik menunda penyelesaian persoalan ini ke hari perhitungan di depan Tuhan. Dengan demikian, kaum Murji'ah pada mulanya merupakan golongan yang tidak mau turut campur dalam pertentangan-pertentangan yang terjadi ketika itu, dan mengambil sikap menyerahkan penentuan kafir atau kafirnya orang-orang yang bertentangan itu kepada Tuhan. Dari lapangan politik mereka segera pula berpindah ke lapangan teologi. Persoalan dosa besar yang ditimbulkan kaum Khawarij mau tidak mau menjadi bahan perhatian dan pembahasan pula bagi mereka. Kalau kaum Khawarij menjatuhkan hukuman kafir bagi orang yang berbuat dosa besar, kaum Murji'ah menjatuhkan hukuman mukmin bagi orang yang serupa itu. Adapun soal dosa besar yang mereka buat itu ditunda penyelesaiannya ke hari perhitungan kelak. Argumentasi yang mereka majukan dalam hal ini ialah bahwa orang Islam yang berdosa besar itu tetap mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul-Nya. Dengan kata lain, orang serupa itu tetap mengucapkan kedua syahadat yang menjadi dasar utama dari iman. Oleh karena itu, orang berdosa besar menurut pendapat golongan ini tetap mukmin dan bukan kafir. Perkembangan Murji'ah. Literatur mengenai pertumbuhan dan perkembangan pemikiran kaum Murji'ah oleh sebab-sebab yang belum dapat diketahui sedikit sekali. Dengan demikian, uraian tentang perkembangan pemikiran dan perpecahan yang terjadi dalam golongan kaum Murji'ah tak mungkin diberikan dengan jelas sebagaimana halnya dengan kaum Khawarij. Tetapi bagaimana juga kaum Murji'ah terpecah menjadi beberapa golongan kecil berlainan dengan kaum Khawarij yang menekankan pemikiran pada masalah siapa dari orang Islam yang sudah menjadi kafir, yaitu siapa yang telah keluar dari Islam. Kaum Murji'ah menekankan pemikiran pada hal yang sebaliknya, yaitu siapa yang masih mukmin dan tidak keluar dari Islam. Tetapi itu tidaklah berarti bahwa mereka hanya membahas soal iman. Di samping ini mereka juga membahas soal Jabariyah atau Fatasil dan soal Qadariyah atau Free Will. Golongan-golongan yang timbul dari perbedaan pendapat tentang soal-soal ini tidak sebanyak golongan-golongan yang terdapat dalam aliran Khawarij. Pada umumnya kaum Khawarij bagi dalam golongan besar, golongan moderat dan golongan ekstrim. Golongan moderat berpendapat bahwa orang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kelak dalam neraka-neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya. Dan ada kemungkinan bahwa Tuhan dalam golongan Murji'ah moderat ini, dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Dalam golongan Murji'ah moderat ini termasuk Al-Hasan dan Muhammad ibnu Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli-ahli hadis. Jadi bagi golongan ini, orang Islam yang berdosa besar masih tetap mukmin. Dalam hubungan ini Abu Hanifah memberi definisi iman sebagai berikut. Iman ialah pengetahuan dan pengakuan tentang Tuhan, tentang Rasul-Rasulnya, dan tentang siapa dan tentang segala apa yang datang dari Tuhan dalam keseluruhan dan tidak ada perincian.
Iman tidak mempunyai sifat bertambah atau berkurang, dan tidak ada perbedaan antara manusia dan hal iman. Kelebihan dan kekurangan aliran Murji'ah. Kelebihan dari aliran ini adalah golongan ini tidak akan menerapkan perbuatan maksiat itu terhadap keimanan. Demikian juga sebaliknya, tidaklah akan memberi manfaat, memberi faedah ketaatan seseorang terhadap kekafirannya dilakukan oleh orang kafir. Maka dari itu mereka tidak mau mengkafirkan seseorang yang telah masuk Islam, sebab golongan ini sangat mementingkan kewajiban sesama manusia. Kekurangan aliran ini adalah lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat, karena menurut mereka iman adalah penghuni dan mengakui sesuatu yang menurut akal wajib dikerjakan. Berarti kelompok ini mengakui adanya kewajiban-kewajiban yang dapat diketahui akal sebelum datangnya syariat. Apabila seseorang sudah mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya dan segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ia mukmin meskipun ia menyatakan dalam perbuatan hal-hal yang bertentangan dengan imannya, seperti perbuatan dosa, menyembah berhala, dan minuman-minuman keras. Golongan ini juga meyakini bahwa surga dan neraka itu tidaklah abadi, karena keabadian hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kesimpulan, golongan Murji'ah moderat sebagai golongan yang berdiri sendiri telah hilang dalam sejarah dan ajaran-ajaran mereka mengenai iman, kufur, dan dosa besar masuk ke dalam aliran ahli sunnah dan jamaah. Adapun golongan Murji'ah ekstrim juga telah hilang sebagai aliran yang terdiri sendiri. Tetapi dalam praktik masih terdapat sebagai umat Islam yang menjalankan ajaran-ajaran ekstrim itu, mungkin dengan tidak sadar bahwa mereka sebenarnya dalam hal ini mengikuti ajaran-ajaran golongan Murji'ah ekstrim. Saran: pada hakikatnya semua aliran tersebut tidaklah keluar dari Islam, tetapi Islam dengan demikian tiap umat Islam bebas memilih salah satu aliran dari aliran-aliran teologi tersebut, yaitu mana yang sesuai dengan jiwa dan pendapatnya. Hal ini tidak ubahnya pula dengan kebebasan tiap orang Islam memilih muzah fikih mana yang sesuai dengan jiwa dan kecenderungannya. Di sini hikmah sabda Nabi Muhammad SAW. Perbedaan paham di kalangan umatku membawa rahmat. Memang rahmat berdasarlah kaum pelajar menjadi dalam Islam aliran-aliran yang sesuai dengan jiwa dan pembawaannya. Dan kalau pula kaum awal memperoleh dalam aliran-aliran yang mendapatkan mengisi kebutuhan rohaninya.